Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Sekarang kita bahas lingkaran pada bagian yang ke-7. Oke. Pada bagian ke-7 ini kita akan mempelajari tentang apa sih? Kita akan masuk ke subbagian yang I, yaitu persamaan garis singgung lingkaran yang bergradien M. Jadi kita akan menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang bergradien M. Oke. Sebagai contoh yang pertama, ini ya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran L dengan persamaan X kuadrat ditambahkan Y kuadrat sama dengan 9 yang tegak lurus dengan garis 2X ditambahkan 4Y dikurangi 7 sama dengan 0. Oke ya. Nah, oke, mari kita jawab. Sebagai penggambarannya, kita buat seperti itu dulu ya. Saya berikan ilustrasinya. Kita memiliki diagram kartesius, ini sumbu X, sumbu Y, kemudian ini adalah lingkaran L-nya, ya. Dengan persamaan X kuadrat tambahkan Y kuadrat sama dengan 9, berarti lingkaran L ini memiliki pusat lingkarannya yaitu 0,0. Kemudian jari-jari lingkarannya adalah 3 satuan, ya. Nah, kemudian ada garis, yaitu garisnya yang ini. Garisnya ini adalah garis 2X tambahkan 4Y dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, diminta tentukan persamaan garis singgung lingkaran L ini yang tegak lurus dengan garis ini, ya. Nah, berarti kalau lingkaran L-nya saya buat ini tadi, garisnya saya beri nama garis K. Kemudian di sini saya miliki yang pertama ada garis singgung, ya, tegak lurus dengan garis K, gitu ya. Saya garis yang menyinggung lingkaran L, tegak lurus dengan garis K. Kemudian saya punya lagi yang kedua di sini, ya, garis yang menyinggung lingkaran L dan tegak lurus dengan garis K. Nah, jadi kita akan menentukan persamaan garis singgungnya ada 2 nanti. Oke, nah bagaimana caranya? Nah, kita mulai dengan ini dulu. Kita akan memiliki garis K dengan persamaan 2X tambahkan 4Y dikurangi 7 sama dengan 0, ya kan? Kita akan membuat dalam bentuk Y sama dengan MX tambahkan C. Berarti kita akan buat jadi seperti itu ya. Kita pindahkan, berarti menjadi bentuknya 4Y sama dengan negatif 2X tambahkan 7. Nah, kita harus buat Y sama dengan MX tambahkan C, berarti kedua ruas bisa kita kalikan dengan 1/4, jadinya Y sama dengan negatif setengah X tambahkan 7/2. Sehingga kita miliki gradien atau kemiringan dari garis K, yaitu adalah negatif setengah. Benar ya? Nah, sekarang, karena garis singgung, ya, kedua garis singgung ini tegak lurus dengan garis K, maka gradien dari garis singgung jika dikalikan dengan gradien dari garis K akan sama dengan negatif 1. Kita tadi miliki gradien dari garis K-nya adalah negatif setengah. Berarti negatif setengah dikalikan dengan gradien garis singgung sama dengan negatif 1. Kita peroleh gradien dari garis singgungnya adalah sama dengan 2. Seperti ini toh. Nah, sekarang kita buat, karena kan kita mencari persamaan garis singgung, ya kan? Oke, kita sudah punya gradien garis singgungnya. Misalkan persamaan garis singgung itu adalah Y sama dengan MX tambahkan C, ya. Berarti kita miliki di sini Y sama dengan gradien garis singgungnya tadi adalah 2. Ya, Y sama dengan 2X tambahkan C. Nah, permasalahannya kita harus mencari nilai C ini, ya kan? Bagaimana? Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Lihat, kita kan miliki lingkaran dengan persamaan X kuadrat tambahkan Y kuadrat sama dengan 9 toh. Nah, kalau saya substitusikan, ya kan, Y sama dengan 2X tambahkan C ini ke persamaan lingkarannya, ya. Alasnya kenapa ya? Karena kan garis singgung ini, ya kan menyinggung lingkaran, berarti titiknya di sini Y-nya kan juga sama, ya kan? Nah, berarti bisa kita substitusikan Y sama dengan 2X tambahkan C ke persamaan lingkarannya. Jadinya X kuadrat tambahkan 2X tambahkan C kuadrat sama dengan 9. Sehingga menjadi X kuadrat ditambahkan, yang ini adalah 4X kuadrat ditambahkan 4CX ditambahkan C kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Ya, kita buat ruas kanannya menjadi 0. Kemudian masih bisa kita operasikan. Berarti 5X ya kuadrat
tambahkan 4CX tambahkan C kuadrat kurangi 9 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat gabungan. Ya, yang kita bahas dari pertemuan sebelumnya kan sudah kita bahas juga ya. Nah, sekarang lihat. Syarat garis untuk menyinggung lingkaran itu apa? Diskriminannya harus sama dengan 0. Berarti kita buat diskriminan itu apa? B kuadrat dikurangi 4AC ya. B kuadrat. Berarti B-nya di sini adalah 4C. 4C kuadrat dikurangi 4, A-nya 5, C-nya adalah C kuadrat dikurangi 9. Ya, kita buat sama dengan 0. Jadinya 4C yang dikuadratkan adalah 16C kuadrat dikurangi 20C kuadrat ditambahkan 180 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan negatif 4C kuadrat sama dengan negatif 180. Berarti C kuadratnya sama dengan 45. Berarti nilai C-nya ada plus minus dari akar 45. Akar 45 itu akar 9 dikalikan akar 5 ya. Berarti 3 akar 5. Berarti kita dapatkan C-nya yang pertama adalah positif 3 akar 5. Atau C yang kedua adalah negatif 3 akar 5. Sehingga kita miliki persamaan garis singgung lingkaran L yang tegak lurus dengan garis K ini adalah ini ya. Karena kita tadi miliki persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX tambahkan C dengan M-nya 2. Y sama 2X tambahkan C. Kita substitusikan nilai C-nya saja. Persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X tambahkan 3 akar 5. Dan Y sama dengan 2X dikurangi 3 akar 5. Seperti ini ya. Jadi persamaan garis singgung lingkaran L yang tegak lurus dengan garis K. Ini ada 2. Ya, untuk di contoh pertama ini. Nah, ini ya. Ini adalah persamaan garis singgung yang pertama. Ini adalah persamaan garis singgung yang keduanya. Oke, sekarang kita lanjut. Di contoh 2, kita akan bahas apa sih? Ya, persamaan garis singgung lingkaran L dengan persamaan X kuadrat tambahkan Y kuadrat sama dengan R kuadrat yang bergradian M adalah Y sama dengan MX ditambah dikurangi R dikalikan akar dari 1 tambahkan M kuadrat. Nah, kita sebenarnya minta membuktikan loh bahwa pernyataan ini benar. Oke ya. Buktinya adalah seperti ini. Misalkan ya, sambil kita ingat, mau bayangkan juga yang contoh sebelumnya juga boleh ya. Misalkan garis singgung, kita miliki persamaan garis singgung itu adalah Y sama dengan MX tambahkan C. Oke ya. Nah, kita punya lingkaran L yaitu X kuadrat tambahkan Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti kita bisa substitusikan nilai Y sama dengan MX tambahkan C ini ke L-nya. Oke ya. Karena kan garis singgung ini kan menyinggung lingkaran L toh. Berarti X kuadrat ditambahkan MX tambahkan C kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, kita jabarkan yang MX tambahkan C ini yang dikuadratkan jadinya X kuadrat ditambahkan M kuadrat X kuadrat ditambahkan 2C MX ditambahkan C kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, sekarang saya buat. Jadinya kita miliki di sini persamaan kuadrat gabungannya adalah M kuadrat ditambahkan 1 X kuadrat kemudian ditambahkan 2C MX ditambahkan C kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Ya, kita buat ruas kanannya jadi 0. Nah, kita kembali lagi. Yang ingat lagi contoh slide sebelumnya juga ya. Dan materi kita yang sudah kita pelajari. Syarat agar garis ini menyinggung lingkaran adalah diskriminan harus sama dengan 0. Berarti kita buat diskriminannya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. B kuadrat berarti 2CM dikuadratkan ya dikurangi 4, A-nya adalah M kuadrat ditambahkan 1 dikalikan C-nya adalah C kuadrat dikurangi R kuadrat. Gitu ya, kita buat sama dengan 0. Berarti ini hasil kuadratnya adalah 4C kuadrat M kuadrat dikurangi 4 dikalikan, oke, kita kalikan satu persatu. M kuadrat C kuadrat dikurangi M kuadrat R kuadrat ditambahkan C kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0 ya. Berarti 4C kuadrat M kuadrat ya dikurangi ini ya, kita kalikan masuk, berarti dikurangi 4C kuadrat M kuadrat itu ya. Kemudian
Ini dikalikan masuk lagi, ini kalikan masuk lagi, ini kalikan masuk lagi, boleh ya. Atau kalau di sini caranya kita kedua ruas kita kalikan dengan 1/4 dulu juga tidak masalah ya. Jadinya C kuadrat M kuadrat dikurangi dalam kurung C kuadrat M kuadrat dikurangi M kuadrat R kuadrat tambahkan C kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0 ya. Seperti ini ya, agar menghitungnya lebih sederhana saja sih. Oke ya. Sekarang kita kalikan masuk ya, negatif satunya. Jadinya seperti ini. Oke, kita ini bisa jadinya 0 ya. Ini 0 berarti kita miliki M kuadrat R kuadrat kurangi C kuadrat tambahkan R kuadrat sama dengan 0. Berarti kalau kita mau buat C sama dengan, berarti C kuadrat sama dengan M kuadrat R kuadrat ditambahkan R kuadrat ya. Berarti C-nya adalah kita bisa distribusikan dulu ya, R kuadratnya. Jadi C kuadrat sama dengan R kuadrat dikalikan 1 tambahkan M kuadrat. C-nya adalah positif negatif dari akar R kuadrat dikalikan 1 ditambah M kuadrat. Seperti ini ya. Sekarang kita masukkan. Tadi kan kita misalkan ya, persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX tambahkan C. Nah, kita sudah memiliki C-nya. Oke, berarti garis singgungnya memiliki persamaan Y sama dengan MX tambahkan C. C-nya adalah plus minus ya. Dari akar, oke ya, R kuadrat tambah dikalikan 1 tambahkan M kuadrat ya. Akar dari R kuadrat itu kan R gitu ya. Berarti R dikalikan akar 1 tambahkan M kuadrat. Nah, jadi terbukti persamaan garis singgung lingkaran L X kuadrat tambahkan Y kuadrat sama dengan R kuadrat yang bergradien M adalah Y sama dengan MX ditambahkan dikurangi ya, plus minus R dikalikan akar 1 ditambahkan M kuadrat. Seperti ini. Nah, jadi kita bisa gunakan ya ini. Oke. Sekarang diminta untuk amati translasi pada gambar di atas. Mana gambarnya ya, selain ya. Yang minta diamati adalah persamaan garis singgung lingkaran bergradien M dan juga persamaan garis singgung lingkaran melalui titik Q di luar lingkaran. Ya, jadi dua kondisi ini. Oke. Saya punya di sini kita miliki bersama ini ada diagram kartesius sumbu X sumbu Y-nya. Kemudian kita buat suatu lingkaran L. Berarti ini adalah dengan pusat koordinat ya, pusat lingkaran di pusat koordinat kartesius yaitu 0,0. Berarti persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambahkan Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian kita buat garis yang menyinggung lingkaran ya di suatu titik. Oke. Kemudian kita buat titik lain gitu ya. Titik lain yaitu titik Q ya, berada di luar lingkaran. Ya, ini kondisinya. Oke. Titik Q punya koordinat X Q, Y Q gitu ya. Nah, yang kita bahas yang di contoh sebelumnya, persamaan garis singgung lingkaran bergradien M ya, yaitu Y sama dengan MX tambahkan dikurangi atau plus minus R dikalikan akar 1 tambahkan M kuadrat gitu ya. Atau ini berarti juga bisa persamaan garis singgung lingkaran melalui titik Q yang di luar lingkaran ya, itu kan sama ya kondisinya, bisa seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau lingkaran L ini dengan pusat 0,0 ya, dengan jari-jari R kita buat atau kita geser dengan pusatnya bukan 0,0 tapi alfa, beta gitu ya. Berarti persamaan lingkarannya akan menjadi X kurangi alfa kuadrat tambahkan Y kurangi beta kuadrat sama dengan R kuadrat. Benar ya. Nah, kita buat juga ya, sama ya. Ini ada garis yang menyinggung lingkaran dan juga kita memiliki titik Q ya, koordinatnya X Q, Y Q. Nah, bagaimana ya persamaan garis singgung lingkaran bergradien M dan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik Q yang di luar lingkaran kalau kondisinya persamaan lingkarannya ini pusatnya adalah alfa, beta ya. Oke, kita lihat ya, kita gunakan translasi. Nah, bagaimana ketika kita mentranslasikan atau menggeser lingkaran L dengan pusatnya alfa, beta ke arah ya
dengan pusatnya awalnya alfa, beta menjadi pusatnya 0,0, berarti ini kan digeser sejauh apa? Ya, min alfa atau alfa satuan ke kiri dan min beta atau beta satuan ke bawah. Ya kan seperti itu. Nah, sehingga ya nilai y-nya berarti kan kita juga geser sejauh beta satuan ke bawah. Berarti y dikurangi beta. Kemudian x-nya kita berarti kan geser sejauh alfa satuan ke kiri ya. Berarti m dikalikan x kurangi alfa, kan seperti itu ya. Ditambah dikurangi r dikalikan akar 1 tambahkan m kuadrat. Jadi seperti itu ya. Nah, sehingga kita sudah miliki. Jadi kalau ini ya, persamaan garis singgung lingkaran bergradien m atau persamaan garis singgung lingkaran melalui titik I di luar lingkaran ya, yaitu adalah y sama dengan mx ditambah dikurangi r dikalikan akar 1 ditambahkan m kuadrat ya, dengan kondisinya adalah lingkarannya pusatnya adalah 0,0. Kalau lingkarannya pusatnya adalah alfa, beta, maka persamaan garis singgung lingkaran bergradien m atau persamaan garis singgung lingkaran melalui titik I di luar lingkaran adalah y kurangi beta sama dengan m dikalikan x kurangi alfa tambah dikurangi r dikalikan akar 1 tambahkan m kuadrat, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, masuk ke contoh ketiga. Contoh ketiga ini adalah tentukan persamaan garis singgung lingkaran L dengan persamaan x kuadrat tambahkan y kuadrat sama dengan 9 yang tegak lurus dengan garis 2x tambahkan 4y kurangi 7 sama dengan 0. Oh, ini sebenarnya seperti contoh soal pertama ya. Nah, tapi di contoh soal pertama kita menggunakan, kalau bisa dikatakan, cara satu ya, konvensional seperti itu. Nah, kita bahas contoh ketiga ini dengan rumus yang sudah kita miliki ya, persamaan garis singgung yang sudah kita temukan di pembahasan yang sebelumnya. Kita miliki garis K, garis ini saya beri nama garis K, persamaannya adalah 2x tambahkan 4y kurangi 7 sama dengan 0. Kita cari gradien garis K-nya dulu ya. Berarti kita buat bentuknya menjadi y sama dengan mx tambahkan c. Berarti y sama dengan min setengah x tambahkan 7/2. Gradien dari garis K-nya adalah negatif setengah. Ya. Karena diminta persamaan garis singgung lingkaran L yang tegak lurus dengan garis ini. Berarti garis singgung jika tegak lurus dengan garis K, maka gradien garis singgung jika dikalikan dengan gradien garis K harus sama dengan negatif 1. Gradien garis K-nya tadi apa? Min setengah. Berarti min setengah kalikan gradien garis singgung sama dengan negatif 1. Gradien garis singgungnya sama dengan 2. Kita miliki gradien garis singgung, kita bisa mencari persamaan garis singgungnya. Nah, dengan persamaan yang kita sudah miliki, yang sudah kita dapatkan ya, bentuk persamaannya atau rumusnya ini, yaitu y sama dengan mx ditambah dikurangi r dikalikan akar 1 tambahkan m kuadrat. Oke. Berarti kita punya m-nya di sini adalah gradiennya adalah gradien garis singgung ya. Oke, jangan sampai salah. Oke, bukan gradien garis K ya. Sama dengan 2. Dan jari-jari lingkarannya itu adalah 3. Dari mana? Ini kan x kuadrat tambahkan y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ya, r-nya 3. Jari-jarinya lingkarannya 3 satuan. Berarti kita masukkan y sama dengan mx. Nah, 2x ditambah dikurangi 3. Akar dari 1 tambahkan m-nya adalah 2 kuadrat. Oke ya. Berarti kita miliki y-nya adalah 2x ditambah dikurangi 3 akar 5. Berarti kita miliki persamaan garis singgung lingkaran L yang tegak lurus dengan garis K adalah y sama dengan 2x tambahkan 3 akar 5 dan y sama dengan 2x dikurangi 3 akar 5. Seperti ini. Oke. Nah, pesan saya adalah seperti ini ya. Memori kita itu terbatas ya, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya juga. Jadi sebenarnya untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran L yang tegak lurus atau sejajar dengan suatu garis itu, kalau tanpa persamaan ya, bentuknya persamaan yang sudah kita cari ini bisa dengan cara yang konvensional, cara yang pertama tadi ya. Di contoh pertama itu bisa gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan itu ya. Tapi kalau mau menggunakan ini juga ya boleh. Ini kan sudah jadi alat seperti yang membantu untuk mempermudah gitu ya. Oke, kita lanjutkan contoh selanjutnya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran L
Persamaannya adalah x kuadrat tambahkan y kuadrat dikurangi 2x tambahkan 4y dikurangi 4 sama dengan 0 yang sejajar garis 5x dikurangi 12y tambahkan 15 sama dengan 0. Oke, kita jawab. Ini nanti menggunakan persamaan garis singgung yang sudah kita temukan ya. Oke. Kita punya lingkaran L-nya ini. Ya, kita harus tahu dulu dong. Lingkaran L ini memiliki pusatnya berapa dan jari-jarinya berapa. Oke ya. Kita akan ubah jadi bentuk umumnya. Oke ya. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, x kuadrat berarti saya kumpulkan yang ada variabel x-nya, dikurangi 2x ditambahkan setengah dikalikan negatif 2 dikuadratkan, tambahkan y kuadrat, tambahkan 4y, ditambahkan lagi setengah dari 4 dikuadratkan. Sama dengan 4 tambahkan 1, tambahkan 4. 1 itu dari sini ya. Karena ruas kiri ditambahkan 1, ruas kanan juga harus tambahkan 1. Karena ruas kiri tambahkan 4, ruas kanannya harus tambahkan 4. Jadi ya bentuknya x kuadrat dikurangi 2x ditambahkan 1, ini min 1 kuadrat 1 ya. Ditambahkan y kuadrat tambahkan 4y, ini 2 kuadrat 4 ya, tambahkan 4 sama dengan 9. Oke. Berarti bentuk ini akan menjadi x dikurangi 1 kuadrat, benar ya? Ditambahkan y ditambahkan 2 dikuadratkan, gitu ya. Sama dengan 9. Berarti nah, sekarang kita punya garisnya ya, kita sudah cari ya persamaan lingkarannya, nanti pusatnya ini 1, min 2 gitu ya. Sorry ya, 1, min 2 dan jari-jarinya 3 gitu. Kita punya garis K-nya. Persamaannya 5x dikurangi 12y tambahkan 15 sama dengan 0. Kita mau cari dulu gradien garis K gitu ya. Kita buat bentuknya y sama dengan mx tambahkan c. Berarti kita buat jadinya y sama dengan 5/12x ditambahkan 5/4. Oke. Berarti kita miliki gradien dari garis K adalah 5/12. Nah, sekarang diminta persamaan garis singgung lingkaran L yang sejajar dengan garis K. Berarti garis K sejajar dengan garis singgung. Nah, oke. Maka gradien dari garis singgung akan sama dengan gradien garis K. Oke ya. Maka gradien garis singgungnya sama dengan 5/12 juga. Oke, sekarang kita miliki ya bentuk umumnya ya, dari persamaan garis singgung lingkaran L dengan gradien M adalah y kurangi beta sama dengan m kalikan x kurangi alfa tambah kurangi r kalikan akar 1 tambahkan m kuadrat. Oke, yang perlu kita data di sini perlunya adalah betanya berapa, alfanya berapa, R-nya berapa, M-nya berapa. Oke, kalau M-nya kita sudah punya ya, 5/12 ini ya, gradien garis singgung. Berarti tinggal alfa, beta, dan R-nya. Nah, dari sini, dari lingkarannya. Alfanya tadi 1, betanya min 2, R-nya 3. Berarti kita masukkan saja. Y dikurangi negatif 2, Y tambahkan 2 sama dengan 5/12, X kurangi 1, ditambah dikurangi 3, kalikan akar 1 tambahkan 5/12 kuadrat. Seperti itu. Berarti kita dapatkan Y tambahkan 2 sama dengan 5/12 kalikan X kurangi 1 ditambah dikurangi ya. Ini 3 akar. Ini kita buat penyebutnya 144 ya, dari 12 kuadrat. 5 kuadrat 25 gitu ya. 1 berarti 144 plus 144. Jadinya adalah yang ini tetap yang di depan ya, ditambah dikurangi 3 dikalikan akar dari 169/144. Berarti akar dari itu ya 13 kuadrat per 12 kuadrat. Ya berarti 13/12 gitu ya. Nah, sekarang lihat. Sekarang ini masih bentuknya pecahan ya, kita buat kedua ruas dikalikan dengan 12. Jadinya 12y tambahkan 24 sama dengan 5 dikalikan x dikurangi 1 ditambah dikurangi ya 3 kalikan 13 itu 39 gitu ya. Berarti kita sederhanakan lagi jadinya 12y tambahkan 24 sama dengan 5x dikurangi 5 tambah dikurangi 39. Oke. Kita akan buat salah satu ruasnya jadinya 0. Berarti 5x jika dikurangi dengan 12y dikurangi 5 dikurangi 24 jadinya dikurangi 29 masih ditambah dikurangi 39 sama dengan 0. Berarti kita miliki di sini ada dua persamaan garis singgung ya. Yang pertama adalah
5x dikurangi 12y dikurangi 29 tambahkan 39. Artinya ditambahkan 10. Sama dengan 0. Yang kedua adalah 5x dikurangi 12y dikurangi 29 dikurangi 39. Berarti artinya dikurangi 68. Ini ya. Sama dengan 0. Seperti ini. Oke. Nah ya. Setelah mempelajari materi yang sudah diberikan, nah supaya melatih agar semakin memahami materinya, ya waktunya latihan soal. Nah dari latihan 8 seperti ini nomor-nomornya bisa dikerjakan dan ini semakin membantu kalian memahami materinya. Oke ya. Terima kasih telah mengikuti penjelasan pada pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati dan tetap bersemangat. Kita jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya.